Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi Lasenika. Wah, senangnya ya kita bisa bertemu. Walaupun melalui online, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, Losa mau tanya nih sama anak-anak yang di rumah. Sudah mandi? Sudah dong, Lause. Losa, sudah ya? Sudah. Sudah baju rapi? Wah, sudah. Coba lihat baru lagi. Wah, bagus, terus sip. Terus sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Siap. Ya, anak-anak, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau menyambut Tuhan Yesus dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Yuk anak-anak, sebelum kita mau melanjutkan lagi, kita mau siap-siap untuk berdoa. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Terima kasih atas berkat Tuhan. Tuhan. Saat ini Tuhan, Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Tuhan berkati kami, agar kami dapat mengikuti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, saatnya kita mau menyiapkan hati kita, telinga kita, mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya tentang seseorang yang taat kepada Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan. Yuk anak-anak, kita mau pujikan percaya dan taat. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan
Shalom anak-anak di rumah. Wah, sesama filosofa ini senang sekali ya. Hari ini bisa bertemu dengan kalian semuanya. Walaupun saat ini kita masih beribadah secara online. Kita berdoa bersama-sama ya, semoga pandemi saat ini segera berlalu dari Indonesia. Sehingga kita bisa beribadah secara tatap muka, secara onsite. Loso-loso di sini sudah sangat kangen sama kalian semua. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Loso ngajak kita untuk berdoa lebih dulu ya. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong Loso yang menyampaikannya. Tuhan juga tolong anak-anak yang akan mendengarkannya. Tuhan berikan kami konsentrasi yang baik. Tuhan tolong kami untuk bisa duduk diam mendengarkan dengan baik, sehingga kami semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami masih beribadah secara online, tetapi kami berdoa suatu saat nanti kami bisa bersama-sama beribadah secara onsite, kami bisa bertemu bertatap muka. Tuhan yang berkati bangsa kami, Tuhan yang tolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sekarang Loso Fahim mau tanya sama anak-anak ya, dengarkan baik-baik pertanyaannya Loso Fahim. Siapa di antara kalian yang pernah pindah rumah? Misalkan ya pindah rumah dari Solo Baru ke Solo Paragon, deket Solo Paragon sana. Atau ada yang pindah dari kota Solo ke kota Jogja. Atau yang dari Kalimantan pindah ke kota Solo. Ada enggak? Ada? Ada? Oh ada ya. Gimana rasanya kalian pindah rumah atau pindah tempat? Apa yang kalian rasakan waktu kalian itu pindah rumah atau pindah ke tempat yang baru? Oh, ada yang merasa senang sekali karena pindah rumah yang lebih besar loh, bisa punya kamar sendiri loh, Oh, tapi ada yang sedih juga. Kenapa? Karena ini loh, kan aku harus meninggalkan teman-teman aku, teman-teman sekolah aku, teman-teman bermain aku, tetangga aku. Aku sedih loh, Iya ya, belum lagi nanti kalau pindah rumah kita harus packing barang kita bungkus satu-satu untuk kita bisa angkut ke rumah yang baru atau ke tempat yang baru. Tentu repot ya, capek ya. Nah, di dalam cerita Alkitab kita kali ini ada juga seorang bapak yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan daerahnya bersama dengan keluarganya, pindah ke tempat yang baru. Siapa ya bapak itu ya? Yuk sekarang yang bawa Alkitab, yang bisa baca, buka Alkitabnya bareng-bareng sama Loso ya. Kita buka bareng-bareng di Kejadian pasalnya yang ke-12. Yuk, Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Loso Fang Ing akan membacakannya buat kita sekalian ya. Yuk kita bacanya pelan-pelan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau dari bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku atau Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem
yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia atau Abram pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, demikian jauh firman Tuhan kita baca, anak-anak di rumah. Di firman Tuhan yang kita baca tadi, siapa nama bapak yang mau pindah rumah? Siapa? Ya, namanya Abram, atau lebih kita kenal dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham. Nah, waktu itu Bapak Abraham ini dia itu berasal dari sebuah kota yang bernama Kota Ur di daerah Mesopotamia. Dia lahir di sana. Tetapi waktu Abram ini menikah dengan istrinya, Ibu Sarai, mereka tinggal di daerah yang bernama Haran. Nah, waktu itulah Tuhan atau Allah berfirman berkata kepada Abram. Kita lihat ya apa perkataan Allah kepada Abram. Di Kejadian 12 ayatnya yang ke-1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, inilah perkataan Allah bagi Abraham. Allah memberikan suatu perintah kepada Abraham. Perintah apa? Ada yang bisa jawab dosa dari rumah? Apa yang Allah perintahkan kepada Abraham? Ya, betul sekali. Allah memerintahkan Abraham untuk pergi meninggalkan daerahnya, meninggalkan keluarganya, pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Dan sewaktu Allah itu memberikan perintahnya kepada Abraham, Allah pun juga memberikan suatu janji kepada Abraham. Janji apa itu? Ada yang bisa coba baca di Alkitab kita tadi ya, di ayatnya yang ke-2. Bisa coba baca di ayat yang kedua. Allah berjanji akan membuat Abraham itu menjadi bangsa yang besar. Dan melalui Abraham itulah banyak orang akan mendapatkan berkat. Itulah janji Allah, itulah perintah Allah buat Abraham. Abraham yang mendengarkan janji dan perintah Allah itu, dia taat kepada Allah. Karena dia percaya kepada Allah yang menjanjikannya. Menurut anak-anak di rumah, waktu Abraham diberikan perintah untuk pindah ke tempat yang lain, pindah ke tempat yang bahkan dia tidak tahu tempat itu di mana, menurut kalian apa yang Abraham rasakan? Apakah seperti kita tadi ya yang pernah pindah rumah, apakah Abraham merasa senang? Mungkin ya, mungkin Bapak Abraham merasa senang karena dia percaya Allah memberikan tempat yang lebih bagus, tempat yang lebih indah untuk dirinya bersama dengan keluarganya. Tapi Abraham juga mungkin merasa sedih ya anak-anak di rumah karena dia harus meninggalkan orang-orang yang tinggal bersama dia dulu di tempat yang lama. Teman-temannya, rekan-rekan kerjanya dia harus dia tinggalkan. Tapi Abraham di tengah semua perasaannya itu dia tetap berangkat anak-anak. Sampai suatu hari Abraham itu mengajak Sarah istrinya, mengajak Lot keponakannya, anak dari saudaranya, bahkan pembantu-pembantunya, harta bendanya, kemahnya, ternak-ternaknya, semuanya dia bawa untuk pindah ke tempat yang baru yang Allah janjikan.
Mereka berada dalam rombongan yang besar. Mereka berangkat ke negeri yang Allah janjikan, yaitu tanah Kanaan. Berhari-hari mereka berjalan sampai akhirnya, benar anak-anak, tibalah mereka di tanah Kanaan seperti yang janjikan Tuhan kepada mereka. Waktu tiba di sana, Abraham merasa kecewa. Kenapa? Ternyata waktu Abraham masuk ke dalam tanah Kanaan, di sana udah ada orang-orang yang tinggal. Ternyata orang yang tinggal di sana itu orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak percaya dan taat kepada Allah seperti Abraham. Sehingga Abraham merasa sendirian, dia merasa sebagai orang asing. Tetapi Abraham tetap percaya dan taat kepada Allah. Dia mendirikan mezbah bagi Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah di Sikem, di daerah Sikem. Waktu itu dia berdoa karena Allah telah menyertai dia dari Haran sampai ke tanah Kanaan di sebuah daerah yang bernama Sikem. Beberapa waktu kemudian dari daerah Sikem tadi, Abraham berpindah tempat lagi ke daerah yang bernama Betel. Di sana pun Abraham mendirikan mezbah buat Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, dia tetap taat kepada Tuhan, dia percaya kepada Allah yang menjanjikannya. Sampai suatu waktu di tanah Kanaan itu timbullah kelaparan. Mereka kesusahan mendapatkan makanan. Dan Abraham harus mengajak rombongannya, mengajak istrinya, mengajak keponakannya, semua pembantu-pembantunya untuk pindah ke tanah Mesir. Negara di mana orang-orangnya pun tidak mengenal Allah. Waktu itu beberapa waktu kemudian, beberapa lama Abraham mendengar bahwa di tanah Kanaan sudah membaik keadaannya dan akhirnya Abraham pun kembali lagi ke tanah Kanaan. Dan di sanalah Abraham berpisah dengan Lot keponakannya karena ada pertengkaran di antara pembantu-pembantunya Abraham dan Lot. Akhirnya Abraham beserta dengan istrinya, pembantunya, rombongannya tinggal di daerah Betel dan Sikem, dan Lot pun tinggal di Sodom. Nah, kalau kita lihat cerita Abraham yang berpindah tempat dari Haran sampai ke tanah Kanaan, ke Mesir, baik lagi ke tanah Kanaan, bahkan berpisah dengan keponakannya Lot. Menurut anak-anak di rumah, apakah itu perjalanan yang mudah atau sulit? Mudah? Sulit? Menurut anak-anak di rumah, apakah di dalam segala kesulitan itu pun Abraham tetap percaya kepada Allah? Tentu tidak mudah ya anak-anak ya. Di masa sulit Abraham belajar untuk taat dan percaya kepada Allah. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Abraham. Dia tetap percaya dan taat kepada Allah. Sampai suatu ketika Allah kembali mengulangi janjinya kepada Abraham. Allah berkata kepada Abraham bahwa Dia akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan sebanyak bintang dari langit dan sebanyak pasir di lautan yang tidak terhitung banyaknya. Itu janji Allah kepada Abraham. Bahkan tanah Kanaan yang dijanjikannya kepada Abraham akan diberikannya. Sewaktu Abraham mendengarkan janji Allah, anak-anak di rumah, Abraham berpikir dalam hatinya, mana mungkin aku bisa menjadi bangsa yang besar? Sampai saat ini pun di masa tuaku, aku belum punya anak. Terus bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan tanah Kanaan, sedangkan sekarang aja tanah Kanaan itu ditempati oleh orang tidak mengenal Allah. Di tengah semua pertanyaan Abraham itu, Abraham tetap percaya dan taat kepada Allah. Kenapa Abraham bisa taat kepada Allah? Karena dia tahu siapa Allah yang dia percayai. Allah yang berjanji dan tidak pernah mengingkarinya. Sehingga Abraham selalu taat kepada Allah, mengikuti semua yang apa Allah perintahkan kepadanya. Nah, hari ini kita belajar ya anak-anak di rumah ya, untuk kita juga bisa belajar taat kepada Allah di dalam segala
perintah-perintahnya yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Banyak perintah Allah yang tertulis dalam Alkitab. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu. Tapi selain itu kita juga bisa menaati perintah papa dan mama. Kalau papa mama misalkan meminta kita untuk belajar, kita taat kepada papa mama. Atau kepada guru-guru di sekolah kita. Kalau kita disuruh belajar, membuat PR, kita taat mengerjakannya. Atau kalau papa mama menyuruh kita untuk tidur pada waktu kita tidur, menyuruh kita untuk kita mandi pada waktu kita mandi, kita taati semuanya itu. Karena kita percaya juga bahwa papa mama itu waktu memberikan perintah itu juga demi kebaikan kita. Jadi kita taat juga kepada papa mama kita. Nah, selama seminggu ke depan nanti anak-anak belajar ya untuk menaati perintah papa dan mama. Ya, apapun yang diperintahkan papa dan mama, kalian belajar untuk menaatinya. Jangan kalian marah-marah, jangan kalian itu malah menolak, teriak-teriak, tapi kita taat kepada papa dan mama. Iya pak, iya mak, aku mau lakukan itu. Anak-anak di rumah, kita juga akan bersama-sama belajar ayat hafalan kita yang hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21a. Yohanes pasal 14 ayat 21a. Bunyinya seperti ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yuk sekali lagi ya. Yuk buka Alkitabnya, baca sama-sama dengan dosa ya. Pelan-pelan kita bacanya ya. Barang siapa memegang perintahku, ku di sini adalah Tuhan, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, cerita firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat melakukan perintah-perintah Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan, karena kami mau menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, sehingga kami mau taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kami mau taat kepada papa mama, kami mau taat kepada guru-guru di sekolah, sehingga itu bukti bahwa kami juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan firman Tuhan hari ini ingat-ingatan yang baik bagi setiap kami. Tuhan juga berkati setiap anak-anak di rumah, dalam mereka bersekolah, dalam mereka bermain. Tuhan lindungi mereka dari segala macam virus-virus jahat yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh iya, anak-anak di rumah, selama bulan Februari ini, Komisi Anak Gereja Kampus Solo Baru tidak memberikan aktivitas kepada anak-anak ya. Biasanya kan ada loso-loso tuh yang ngirimin aktivitas ke rumah anak-anak. Nah, selama bulan Februari ini Komisi Anak kita tidak mengirimkan aktivitas itu karena kita lihat ya kondisi pandeminya sekarang baru naik kasus COVID-nya. Jadi kami sementara menghentikan aktivitas yang biasanya kami kirimkan ya. Jadi anak-anak di rumah tetap semangat beribadah secara online ya. Dan kita tetap berdoa, suatu saat nanti kita bisa bertemu, tatap muka, beribadah bersama-sama di gereja. Ya, anak-anak di rumah juga tetap jaga kondisi ya. Jangan sering-sering keluar rumah. Kalaupun keluar rumah harus pakai masker. Jangan lupa juga sering-sering cuci tangan. Ya, jaga kondisi, jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara anak-anak bisa minta tolong nih sama mama papa untuk memasukkan uangnya ke dalam amplop. Bisa minta tolong untuk mengantarkan ke gereja ya. Atau anak-anak bisa minta tolong ke mama papa dengan mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Anak-anak sudah siap? Yuk kita pujikan
aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati Papa dan Mama dalam usaha mereka. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menjagai hidup kami, sehingga hidup kami itu sungguh boleh membuat hati Tuhan senang dan membuat semua orang boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami Dari Komisi Anak Gereja Kristen Kalang Kudus Solo Baru mengucapkan Sinyen Koelo. selamat tahun baru Imlek 2022. Tuhan Yesus memberkati.